Nah, ini kan tadi si travel sudah bicara. Iya, iya. Yang lain diturunin dulu. Yang lain diturunin dulu supaya ngomong enak. Yang lain turunin Oke. dulu. Dengar di bawah. Penggugat juga turun di bawah, penggugat turun. Turun semuanya. Semuanya mohon maaf, turunin aja dulu semua. Supaya ngomongnya Abang, enak. abang Kes tetap di atas, Bang Kes tetap. Ya, supaya ngomongnya jelas ya. Begini. Tadi kan sudah dikatakan, tadi Pak Bomong sudah ceritakan. Jadi uang 160 juta itu sudah dibayarkan sebagai booking fee. Ya. Dan saya sudah keluarkan dari 160 juta itu 47 juta sekian hak saya. Terus harus dikembalikan kepada si Liliana. Urusan apa? Itu sudah dibayarkan. Hah? Apa izin apa? Izin kemana? Hah? Dia sudah keluarkan. Kalau baru Liliana Suginya panggil ke sini, ya. Jadi jangan lempar-lempar batu sembunyi tangan. Saya diam. Saya nggak mau ribut justru. Tapi kalian diam semua. Ya, termasuk Winef. Saya nggak mau ribut-ribut sebenarnya. Tapi karena tadi, ya, saya mau jalan, ya, saya mau kerja, ribut-ribut begini. Bom-bom udah telepon saya suruh naik. Ada apa? Setelah saya dengarkan, terjadi seperti ini. Ya. Jadi pihak travel sendiri tidak merasa ada kerugian. Kenapa si Winef yang merasa kerugian? Pertanyaannya itu. Itu ya. Terus saya nilep dari mana? Nilep duit nenek moyangmu, Winef. Ya. Saya mengambil hak saya yang sudah dikeluarkan. Saya mau bakar, saya mau buang, saya mau pakai apapun, itu hak saya. Siapa yang mengatur? Kalau memang tidak memang tidak ikhlas dan rela, Liliana seharusnya nggak usah bayar. Itu loh, kalau orang yang waras, ya. Liliana Sugi nggak usah bayar untuk saya. Kenapa sudah dibayarkan? Saya ambil terus suruh kembalikan. Dari mana ceritanya? Hah? Ya. Jadi Winef, kau nggak tahu apa-apa. Saya yang berhubungan dengan CP, suruh CP naik ke sini, bukan dengan kau. Ya. Kau cuma guguk yang lari ke sana. Makanya kau dimusuhin juga. Yang tadinya satu geng dengan Reda dan lain-lain, sekarang kau dimaki-maki. Ya. Kenapa? Sekarang pertanyaan saya kepada semua. Winef, Reda, Putih, itu gerombolannya, Francisca, jalan-jalan nginep ke Bandung, ngoceh sana-sana sama Faith. Pulang-pulang ribut, berarti ada sesuatu nggak? Sekarang saling gigit-gigitan. Berarti ada sesuatu. Itu yang harus dipertanyakan. Ya. Babe, sebentar saya potong, Babe. Sebentar diam dulu. Nggak, sebentar aja, Babe, saya potong, sebentar aja. Masalahnya Winef ini bermasalah dengan semua orang. Ya. Nggak, maksudnya begini, Babe. Maksudnya. Jadi tentang sebentar, Babe. Travel tadi sudah jelas dan terang. Travel tidak pernah merasa dirugikan. Liliana Sugi kalau merasa dirugikan, tuntut travel. Kalau Liliana Sugi itu yang saya mau bilang, Babe, sebentar, Babe. Kalau ini yang punya uang, Babe, sebentar dulu. Yang punya uang, ya. Tuntut saya. Yang punya uang ini kan Ibu Liliana, sebenarnya kakakku Winef ini.
nggak ada masalah, cuma salah Nggak paham. ada Jadi kamu Inef kau aja. nggak, isi maksudnya perut tahu. kita menghormati. Yang Bu Palidara ijo-ijo. juga cerewet. Ini saya punya hak atas turun loh. Yang hijau nggak apa-apa. Sebentar saya ngomong kasih dulu. turun. Nggak kasih Nggak, turun, saya nggak ngomong apa-apa. dulu. Saya ngomong dulu. Maksudnya saya, Ibu Inef ini kan seharusnya yang menuntut ini kan Ibu Liliana gitu. Jadi biarlah Ibu Inef tenang. Yang punya uang ini kan Ibu Liliana. Jadi yang menuntut harus Ibu Liliana. Saya pikir begitu ya. Ini cuma salah paham saja. Jadi gini. Seharusnya Ibu Liliana yang tuntut. Ya benar, Ibu Liliana. Jadi yang menuntut bukan si Winef, ya, bukan si Winef. Yang menuntut Liliana Sugi. Saya sampai sekarang saya tunggu, ya, dia tuntut saya, panggil, lapor ke polisi, ya, silakan, saya tunggu, ya, saya tunggu. Kalau Liliana Sugi juga dengar, ya, saya tunggu. Bukannya si Winef yang banyak mulut, ya, dia nggak tahu apa-apa. Cuma dengar dari orang, ya, makanya, ya, semua masalah jadi ribut. Dia sama semua ribut, sama gugat ribut, main buka-bukaan, sama Reda, sama ribut, ya. Sama saya ngajak ribut. Babe, Gitu loh, sebentar ngaji, sebentar. Sama semua dia ribut. Bahkan saya dengar dari orang, Pak Lidara tuh diomongin sama Winef. Ah, nggak mungkin. Winef orangnya nggak begitu. Saya masih ngomong. Oh, nggak percaya Pak. Dia tuh iri sama istrinya Bapak. Istri sama Ibu Lidara. Iri hati sekali dia. Loh, apa yang diirikan? Ya nggak tahu. Terus dapat cerita lagi. Wah, Pak Lidara dijelek-jelekin. Sama siapa? Sama Winef. Pak Bom Bom juga habis di depan kita. Padahal kita nggak tahu menahu. Tapi diceritain juga. Itu Pak Bom Bom datang ke Jakarta cuman minta duit sama orang. Cuma kerjanya di sini, nggak ada pelayanannya di Jakarta Pak Bom Bom. Ya, itu Bom. Saya nggak mau ngomong sebenarnya. Ya, ribut. Saya nggak mau ribut. Saya ketawa dulu ah. Saya ketawa dulu. Jadi Iya. urusan sampah, dengar dulu sebentar ngaji, sebentar dulu lah. Ya, saya nggak mau ribut urusan sampah ini sebenarnya. Ya, saya nggak mau ribut. Tetapi begini, ya, supaya clear, ya, travel ada, datangi, tanya, ya, konfirmasi, tanya ke travel sana. Liliana Sugi masih hidup orangnya, ada, datang, ngomong, oh Pak, duit saya kau bawa lari, duit saya kau tilep. Bukan duit nenek moyangnya Winef. Ya. Saya punya bukti-bukti semua, tapi nggak perlu saya tunjukin. Ya. Bahkan Winef juga, saya masih jaga nama kau. Ya. Nama kau masih jaga, walaupun nama saya sudah diabrak-abrak kemana-mana, padahal bukan nama saya. Sudah dibuka di mana-mana, nama asli saya, padahal bukan nama asli saya. Nama asli kalian dengan si CP masih saya pegang. Istrinya saya tahu, Liliana Sugi saya tahu, nama aslinya. Suaminya saya tahu, nama kau sendiri Winef saya tahu. Tapi apa saya pernah buka-buka sama orang? Itu yang harus kalian camkan. Ya, tapi nama saya sudah kalian bongkar-bongkar di mana-mana. Jahatnya, iblisnya kalian. Ya. Padahal itu bukan nama saya. Karena saya tidak sebodoh itu.
Udah meninggal. Ya, itu nama adik mendiang adik saya pakai. Itu nama almarhum adik saya. Yang kalian bongkar-bongkar itu. Ya. Ya, jadi semua ini saya ini ya orang yang nggak mau ribut, tetapi semua saya dengarkan. Semua saya simpan. Semua saya record. Semua saya bikin dokumentasinya. Jadi saya tahu. Ya, jadi nama saya sudah digadang, dibongkar-bongkar ke sana kemari. Ya, dibilang saya penipu. Ya, dibilang saya nilep. Tadi mulutnya saja masih bilang. Kalau mau dibilang nilep duit nenek moyang kau ini. Bukan. Yang punya uang, yang harusnya bicara, bukan kau. Sebentar dulu, Babe, sebentar dulu. Tadi saya ada dengar bilang saya ke Jakarta minta-minta duit. Saya minta duit sama siapa? Ya nggak tahu, tanya sama dia. Waduh, saya nggak pernah minta-minta duit kok. Gimana Bom-bom, sih? Pak Bom-bom. Gini Pak Bom-bom, yang mulia hakim. Terus Saya sebagai sebentar ngaji, sebentar. Terus masalah si kiamat. Dia bawa kiamat. lah itu mau kesebut. Iya, nah ini si ngaji ini ada loh, termasuk yang masalah kiamat, nggak ada yang dapat donasi, ngotot, nggak punya malu. Coba kau bicara, ngaji. Enggak, gini interupsi Dewa yang mulia hakim. Saya sebagai jaksa pembela dari Bu Winef sekaligus kuasa hukumnya, saya mohon kepada yang mulia, biarkan Ibu Winef naik, giliran dia ngebacot sampai putus urat leher. Babe Lidara diturunkan biar adil. Gimana sih? Ya, saya Babe Lidara turun aja nanti Winep naik. Turunkan dong, naikin Bu Winef. Babe udah selesai belum? Kalau udah selesai, turun. Oke. Sekarang Bu Winep itu. naik. Ya, oke, silakan Bu Winep naik. Sebentar, telepon Bu Winep dulu, Bang Kis. Ngomporin lu ya. Silakan Bu Lenda, telepon Bu Winep naik, silakan. Telepon Bu Winep, suruh giliran dia gantian biar adil dong, nggak ngomong sendiri. Ini si ngaji ini ngomporin ini. Tukang Nggak ngomporin. bisa. Aku sebagai kuasa hukumnya menuntut keadilan kepada yang mulia hakim Bom-bom SH. Sekarang Panggil. bukan gue juga SH susah hidup. Itu tahu. Susah hidup. Enggak, sekarang gue juga bingung gini loh. Kan udah dikasih 100. Ya kan, udah dapat kwitansi. Ya kan? Terus ada pembatalan yang menghubungi ke pihak travel. Betul. Yang ya kan? Nah, yang membatalkan siapa? Nah. Kok bisa tahu nomor travel? Nah, itu dia, panggil Bu Winef biar takbir kita di sini gimana sih? Tadi kan travel ngomong begitu. Telepon. Betul nggak? Betul. Panggil Bu Dan Winef, suruh travel giliran ngomong dia yang begitu. teriak. Yang Orang sih menghubungi sepihak siapa? Babe Lidara. Gitu loh. Kok main percaya aja kalau itu disuruh batalin? Nah. Nah, ini nih harus musik clear sebenarnya. Harus. Ya, musik clear gitu loh. Kenapa saya mau clearkan pagi ini? Saya ini sudah dibayar gitu 500 juta untuk masalah ini. Jadi harus selesai Ya di Allah, ruang ini. lagi satu. Panggilkan Bu Winef. Naik. Kalau enggak aku batal ke Yerusalem juga. Naik. Naikkan. Batal aku ke Yerusalem kalau gini caranya. Aduh. Sebenarnya begini. Gimana? Masalah ini sebenarnya di bawah ring paling bagus. Tidak usah bicara begitu. Tuh ada anak Tuhan. Tadi saya baru khotbah, tapi kalian ini ribut-ribut gimana? Iya, saya bilang orang Kristen ini susah malah iman, katanya mati. Sebenarnya ini harus di bawah ring semua. Tidak usah ribut-ribut lah. Nggak bisa dikasih tahu juga jadi. Semua orang tua jadi susah juga.
Kalau bagi saya orang mau marah-marah saya biarkan saja, saya nggak peduli. Kan kata Ibu Winep Mau begini, bilang- wah Lidara, kita sama-sama orang tua, kesini kau. Kan begitu. Ya udah dikasih berkelahi aja. Nggak apa-apa. Ah kau ini jangan begitulah. Nggak boleh ribut-ribut, nggak boleh, selesaikan di bawah aja lah. Itu tuh orang travel di bawah tuh Bu. Pak, satu Pak. Saya nggak bisa naikin. Nama siapa? Nama siapa? Yang touring tadi, touring. Touring. Oh, touring. Naik. Naikin aja. Bu touring coba naik, touring. Tolong. Saya mau musik clear juga ini Ya. siapa yang batalin itu? Mana si Winepnya, nggak usah ini bom. Ya, kau yang panggil saya suruh naik. Ya. Itu dengar Kiai Murtad itu, Kiai Murtad bilang. Kau yang suruh saya naik. Jangan belaga inilah. Betul. Ya. Jadi itu harus di ini. Kau yang panggil saya naik. Betul, Babi. Dia naik. Saya nggak mau naik. Ya. Naik supaya mau bicara udah. sama travel. Kau bicara suruh bawa ring. Saya nggak mau sebenarnya naik. Enggak, di sini aja. Nggak usah berretorika. Ya sudah. Betul. Sekarang saya sudah bicara dan cukup terakhir kali ini. Ya. Terakhir kali ini saya bicara. Saya nggak akan pernah bicara lagi. CP juga panggil B. Ya, CP panggil cukup. kalau perlu. Ya CP. harusnya kalau dia laki-laki dia naik ke sini. Enggak ada otongnya, enggak ada buyungnya. Ya. Enggak berani datang. Ngomong setiap hari dari pagi sampai pagi buka komal. Saya tidak pernah buka komal. Betul. 6 bulan ini saya nggak buka komal karena saya banyak pelayanan saya. Saya lebih mengutamakan pelayanan saya. Saya harus memuridkan orang-orang murtadin. Ngapain saya ngurusin ini? Ya, banyak kerjaan saya. Sampai saya pulang malam. Bukan ngurusan sampah ini. Ya. Tapi kan Bom minta bantu saya karena namanya dibawa-bawa. Gitu loh. Jadi jangan munafik. Ya, jadi saya sudah jelaskan semua. Winef nggak tahu apa-apa. Yang berurusan saya dengan CP. Maka CP naik. Yang tadi kan saya bilang. Nanti kalau saya buka nama Tadi aslinya kan- dibilang saya bukan. Diam dulu Bom. Nanti Enggak, kalau Babe, saya sebentar. sebutkan Tadi nama kan saya aslinya, bilang, sebentar, Babe. nanti Tadi saya kalau saya bilang- buka nama aslinya dibilang saya suka Sebentar. Tadi saya bilang Ibu Winef kan tidak tahu apa-apa. Seharusnya yang menuntut itu Ibu Liliana. Jadi panggil Ibu Liliana, travel sama Babe itu yang tahu, begitu loh maksud saya. Panggil. CP, Iya, CP, panggil. B. Saya tunggu. CP, B. Saya Babe, tunggu di si sini CP, sekarang. Si CP panggil B. CP. Karena yang punya uang itu kan Ibu Liliana. Bukan nenek moyangnya Winef. Iya bukan. Kalau secara Ya. hukum kita dengar ini udah melenceng, udah salah. Ibu Winef nggak tahu apa-apa. Ya, Babe jadi panggil gini ya. CP. Itu Sekarang- tuh. Jadi gini ya, CP memang bukan laki-laki, omong besar. Betul. Setiap hari buka komal bicara firman Tuhan, ngomong kosong. Betul. Ya, mulutnya jahat, hatinya iblis. Saya sudah bantu dia bikin paspor. Jadi Nggak pernah dia punya berangkat? paspor. Jadi nggak dia berangkat B? Ya berangkat, sudah Sama enak-enak istrinya nggak? sama istrinya, leha-leha di sana. Tuh. Nah, waktu bikin paspor data-datanya serempangan nggak? Enggak, ada yang salah, ada yang ini. Tuh. Untung saya punya teman di imigrasi, bisa dibantu. Nah, kalau enggak akan kurang berangkat apa juga lagi dia. Babeli darah. Gas. Nah, jadi begitu ya. Saya mau Babe, beritahukan. klarifikasi. Bukannya Sipi tinggal di Jerman. Di Jerman nenek moyang. Tuh, nenek moyang nggak tuh? Ingat ya, bukan CPI ya, CP. Nenek moyangnya di Jerman. Ah, Ya, jadi saya mau katakan kepada seluruh yang ada yang mendengarkan ini. Saya cukup klarifikasi terakhir kali ini. Saya sebenarnya tidak mau. hajar B.
Tapi tadi saya dipanggil-panggil. Saya harus ada sidang hari ini. Ya. Saya setiap hari karena ada kasus berat yang dihadapi. Ya, klien saya dalam keadaan berat. Hampir setiap hari saya harus sidang ke pengadilan. Tadi subuh kularang babe klarifikasi, sekarang gas. Ya. Gas. Ya. Kubawakan kompor, kubawakan. Ya. Gas, bakar. Jadi sekali lagi saya katakan, yang namanya Liliana Sugih yang punya uang tuntut saya. Aku rekam lo ini, Be. Rekam. Sebarkan. Gas. Ya. Liliana Sugih yang punya uang tuntut bahwa saya nilep duit kau. Seperti yang dikatakan si Winef tadi. Betul. Ya. Juga CP. Ya, dengan istrinya kau, ya. Saya cuma mendoakan kau supaya kau jadi benar dengan segala omonganmu yang menginjili, yang apa buah yang sudah kau lakukan. Cuma wong kosong. Hajar, Be. Hajar. Ya, kalau saya lakukan semua tanpa harus orang ketahui. Ya. Saya pelayanan. Saya membaptis orang. Ya. Saya kuliah S2 teologi. Nah, Tapi nggak pernah saya ngomong-ngomong. Ya. nah. Jadi terakhir kali saya ngomong, ya. Dan kalau yang berkeberatan, siapapun, setan manapun yang mau tahu, silakan hubungi Travelnya ada. Be, lain kali kalau Silakan. nilai duit donatur, bagi-bagi dong ke aku jatah preman, 30%. Iya, nanti ku bagi kau. Nah, jangan diam-diam. Sebentar. Ini kesimpulan ini udah jelas. Kesimpulan itu yang harus duduk itu Travel, Ibu Liliana dengan Babe. 3 orang ini aja dengan CP 4 orang, betul nggak? Masalah ini selesai. Betul. Dan harus dipublik ya, Jangan diam-diam, tahu-tahu deal-dealan di Nggak belakang. perlu di bawah layar aja, publik sembarang aja tuh. Ntar Di bawah layar deal-dealan di saja belakang. orang Kristen kok nggak boleh. Kau dikompor lagi jadi nggak boleh. Anak-anak Tuhan kok masa tidak mengampuni? Nggak boleh begitu. Jadi begini ya, gini sebentar ya, sorry ngaji ya. Saya sudah sejak bulan Agustus, saya sudah September ya, 2 bulan sebelum keberangkatan, saya sudah WA si Winef dengan CP panjang. Saya bilang, tujuan apa kau membuat ini? Nggak berani dia buka WA saya, termasuk si Winef. Nggak berani dia baca. Ya, nggak berani sampai sekarang masih ada. Ya, justru saya mau menyelesaikan secara baik-baik. Saya WA dia panjang lebar. Tapi dasar pengecut yang namanya CP, dia baca aja nggak berani. Tapi ngocehnya terlalu panjang. Ya, ini ada buktinya. Ya. Saya sudah WA dia. Kwitansi. Enggak, WA saya masa ke dia. Ya, Oh, saya tanya baik-baik, ada masalah apa sampai kau fitnah saya dengan Winef? Hah? Ini. Ya. Nih.
buka be, screenshot chatnya buka. Biar oten-oten laknatullah pada tahu be. Ya. Nah, yang dibawa perhatikan ya, perhatikan. Masa orang hukum bicara nggak pakai data, hajar be, hajar. Ini. Ya. Tuh, kasih gede Pak Bom, kasih gede. Nah, Ini kita saya baca, sudah. guys. Ini bulan apa ini? 8 November 2025. Ya. Shalom CP. Apa kabar? Pasti baik ya. Nah, CP maaf. baik. Ya. CP maaf ya. Ingat nggak waktu saya pinjam uang untuk listrik? Pasti ingat dong. Ini saya ngetes dia. Saya punya metode untuk ngetes orang. Betul. Orang ini jahat atau enggak? Ya, ingat nggak waktu kau mau ke rumah saya? Ya, dia ngotot mau ke rumah saya. Ya, dan saya bilang, ya kita ketemu di luar saja. Nggak perlu kau tahu rumah saya. Karena saya sudah tahu pada satu saat kau akan hianati saya. Ya. Mantap. Ya, jadi saya ini, ya. Ternyata dugaan saya tidak meleset sama sekali tentang kau CP. Dan kau ternyata mulut kau terlalu bocor dan mulut perempuan. Betul. Ya. Ternyata pancingan dan testing masalah pinjam uang listrik padahal saya hanya ngetes kau. Ini pun diomongin kemana-mana. Pak Lidara minjem uang sama saya. Untuk membuktikan dugaan saya. Ternyata kau memang manusia munafik. Ya. Ini panjang lebar nih. Ini. Dibaca juga enggak sama dia. Ada balasan nggak? Enggak ada sama sekali. Ini malah saya kirim setiap live saya kirimkan kepada dia. Supaya dia nonton. Wah, Ya, betul. untuk betul Winef. ini, Be. Ya, untuk Winef juga. Nah, Ini chatnya perempuan dengan Ibu satu, Winef. sorry Coba ya. bongkar kalau berani. Coba. Ya, Chat- pasti akan saya bongkar. Bongkar dong. Karena Hajar, memang hajar. saya dipaksa untuk membongkar ini. Wajib. Betul. Bongkar be, bongkar. Ini Winef. Bu Winef. Ya. Nah, Ya, saya kebongkar. Buka be. ya. Ini tanggal berapa? Kasih lihat dong namanya kalau betul Ibu Winef. Mana. Tuh. Tuh, baca tuh netizen, baca tuh kan. Gas Ini- be, gas. Ya, ini saya WA kepada dia. Jadi sebaiknya sampaikan ke CP untuk segera klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf di live-nya. Tolong sampaikan ya Bu Winef yang terhormat. Sampaikan jangan jadi binatang ya Bu. Saya masih berbicara binatang. dengan kasih. Saya masih berbicara dengan kasih dan pribadi. Dan belum perlu saya sampaikan di medsos. Tapi jika tidak direspon, maka dengan terpaksa akan saya sampaikan di live dan medsos. Saya tidak Udah pernah disampaikan sampaikan. belum di live? Enggak pernah. Oh, Ya. sampaikan dong. Buktikan ke ranah hukum ya Ibu Winef. Ya, ini saya sudah Wah, ini harus sampai ke ranah hukum ini. ya saya bilang. Tapi kenapa bacot kalian diam saja? Ini sudah berapa bulan lalu. Oke. Ya. Ada Termasuk balasan nggak, Be? nggak ada balasan apa-apa. Baca juga nggak Memang pada berani. penakut mereka, Be. Iya, karena memang hatinya busuk.
Busuk be. Bau Busuk. bangkai tikus be. Ya, busuk. Busuk. Busuk Semangat hati 45 kalian. be. Karena begini, saya sudah menduga ya bahwa kalau uang ini saya kembalikan, mereka bagi dua uang saya. Nah, Yang 48 juta Babe dia bagi ngambilnya doang, dua. kan? Iya, hak saya dibagi dua antara Winef dengan CP. Karena mereka jalan nggak punya uang jalan ke Israel. anjir. Siapa yang melempar, Itu loh. siapa yang kena ini? Itu yang saya pastikan. Ya, karena apa? Uang hak saya mau diperebutkan antara dia dengan CP bagi dua. Salam. Pak Maka Bobo, maaf kemarin sinyal saya hilang sampai 3 kali gempa saya kemarin. maka mereka berusaha saya untuk mengembalikan uang itu karena mau dibagi dua. Itu pasti. Saya yakin. Ya. Mantap. Maka itu saya bukan saya tidak mau mendoakan orang. Maka itu Winef ya beberapa hari sebelum keberangkatan patah kaki 3. Karena saya sudah katakan dari awal kalau orang mau berangkat ke Israel hatinya busuk, dia tidak akan berangkat. Ada saja yang akan terjadi. Tapi si CP bisa berangkat, Ya, berarti nggak tahu. bersih dong hatinya be. Ya mungkin bersih. Ya itu. Oke, lanjut. Ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan ya. Jadi ngotot mau dikembalikan. Oh kembalikan dong uangnya. Harusnya kembalikan ke Bu Liliana. Supaya apa? Supaya nanti Bu Liliana bagi kita, bagi dua. Nenek moyang kau. Saya bukan orang bodoh. Betul. Ya, saya bukan orang bodoh. Saya sudah antisipasi dari awal. Tapi tarik dulu ucapan Babe bahwa yang berangkat ke Yerusalem itu hatinya bersih. Tuh si CP bisa berangkat. Ya, Tarik dulu dong, tarik. itu kan setengah bersih dong. itu kan kata gua Ngaji. Oh gitu, oke. Gas. Sarkas. Maksudnya itu waktu itu masih bersih, mungkin Masih seperti Waktu itu masih bersih. Sebelum check-in sama istri orang. Betul. Nah, betul kata Pasang. Betul Betul. kata Pasang yang ngomong guys, bukan gua. Jadi itu ya. gue gak ikutan ya, gue cuma ngasih tahu doang lu, enak aja lu cumi lu. Ngaji. Padahal dia juga berantem kemarin sampai buka-bukaan gara-gara madu rese. Tunggu dulu Babe. Saya masih penasaran yang tadi. Saya pikir masalah travel teman-teman senyum-senyum saja ya. Saya nggak sangkut paut. Sekarang saya mau pertanyakan Pak. Ini ada masalah baru nih. Tadi Babe bilang saya ke Jakarta minta-minta uang. Saya minta uang sama siapa? Ya Yang tanya bilang- sama dia, jangan tanya sama gua. Gua dapat dari omongan dari orang. Aku juga Oh, dapat ya udah. omongan gitu katanya Babe, Tuh. Pak Bom telepon semua donatur ngemis-ngemis. Tuh. Aku juga dengar loh. Iya nggak Babe Lidara? Iya nggak Pak Lidara? Iya. Nah tuh, Iya, tuh, betul katanya. Jadi Aku jangan bilang, bom, kau jangan munafik pura-pura baik. Ya, kalau Memang baik munafik, baik Pak saja Bom. sudah, tetapi nggak usah dialem-alem. betul. Kalau saya begitu orangnya. Iya katakan iya, tidak jika tidak. Apa Iya. yang lebih dari itu Iya, akan tunggu terjadi. dulu. Pura-pura baik. Saya kan tidak terlibat di travel, jadi saya diam saja, toh. Saya nggak tahu itu. Iya, makanya sekarang. Lah ya saya nggak kasih tahu travel ya, saya diam aja. Ngapain saya mau Ya ribut? udah, Saya nggak tahu sekarang apa-apa. urusan. Nah sekarang aja sama dia. Yang uang yang bilang saya tukang minta-minta uang tuh sama siapa? Ini masalahnya ini loh. Dapat Tahu, tuduhan lu cek tanya itu nggak aja sama jadi, cek 100 juta itu. Nggak tahu, saya nggak tahu masalah itu. Jadi gitu ya. Rosalina, kau lebih baik Selesai, cebo ya? aja di bawah. Sudah selesai Bukan, ya. saya nggak tahu masalah Saya nggak travel, mau. makanya saya diam. Saya masih ada kerjaan ya. Karena saya masih Sebentar. sampai sekarang ini masih memuridkan. Ini ada hewan liar di bawah, naiklah. Hewan liar di bawah naik. 8 orang murtadin Sama namanya dari Alvin. Iran. Alpin 10 makan kotoran sampah, kau naik.
Alvin Ten kau naik. Kau bilang saya minta uang sama orang Singapura. Kasih tahu Singapura siapa? Singapura Kongguan yang ada di sana. Alvin Ten. Kau bilang saya minta uang di orang Singapura. Kau punya bukti ada? Mana datanya Gila Pinten? kamu, Kasih lihat aku bela chatnya. kamu sampai di Mana datamu? Kamu orang Kristen apa Islam? Kamu ini ya, hati sama mulut nggak sama Pak Bom. Hanya lu bilang gua minta uang di Singapura, lu datang tuduh sembalang. Biar aku yang pres Saya dia, yang Be. ngomong. Ya, silakan, ya, silakan. Apin. Orang lain Pak Bom. Apin, Gimana sih Pak Bom? Apin, Katanya orang pinter, tapi ngomongnya kayak Apin. gitu. Ada bukti chatnya enggak? Aku Kwitansinya ada sering enggak? kritik Pak Bukti Bom loh, transfernya dengan ada begitu. enggak, Apin? Tapi Pak Bom nggak pernah nanggapin. Seorang pelajar, seorang guru. Enggak jelas ngomong apa, Be. Gimana mau dipres? Itulah. Enggak jelas ngomong apa, Bapaknya mau kepres. Bapak bilang saya minta uang sama Singapura, ada buktinya? Saya dengar dari orang Pak Bom di rumah. Orang siapa? Kalau orang mana aku nggak mau ngomong Pak Bom. Aku Kalau orang suruh bapak makan tai, bapak makan tai, gitu. kamu yang makan tai Bom. Jangan marah, Pak. Jangan marah. Orang ngomong kamu palsu itu benar. Kalau bapak disuruh bundir, bapak bundir. Hah? Kamu palsu. Iya. Mereka itu membela kamu, mengkritik kamu yang baik, tapi kamu Bukan, Pak. hanya terima uang. Alah, orang kasih ngopi lo itu sifatnya nggak baik. Tuh. No. Cai. Terima kasih. Hanya. Sampai kena topi itu kenapa? Aduh, iri hati lagi nih. Dewasa kamu nanya temen-temenmu yang ada di room kalau nggak percaya. Aduh, hanya. Kamu punya temen Bagi nggak angpau ada dulu yang lah. nasihat. Hanya saya Pak Bom. Hanya saya yang nasihatin kamu tahu nggak? Hanya. Kau siapa? Tapi boleh saya bicara? Kau siapa? Kau siapa? Kau pernah kasih saya uang ke tidak? Sebentar saya tanya. Kau pernah kasih saya uang nggak? Ya, kamu harus percaya saya juga. Kau pernah kasih saya uang nggak? Tuhan Yesus, Wih, kau pernah kasih saya uang nggak? saya nggak perlu kasih kamu uang. Saya Kenapa di sini- kamu kayak pernah kasih saya uang baru kamu mulutmu besar kayak pantat ayam? Hah? Mantan ayam apa? Bukan besar apa? Apa kau? Aku Lo tadi kau tuduh saya minta uang di Singapura. Siapa yang minta uang di Singapura? Itu aku dapat kabar. Oh, cangkemmu itu, mulutmu itu, Koping Ho. Koping Ho. Allah, Pak Bom. Kadrun. Masuk untuk kamu, tapi kamu kayak begini. Apa? Nah, kamu Siapa mau dengar kamu? sama kamu karena Tuhanmu, Pak Bom. Coba Isana bicara sama dia dulu. Isana bicara sama dia. Capek. Boleh saya ngomong nggak? Pak Bom turunin aja dulu. Demen banget sih Bom nih. Kamu gak usah dengar kata Naik-naikin orang. Ini Ini loh, orang Bin. jadi nggak bisa serius. Bin. Jadi kalau kau memang dituduhin Topi, terus, Topi lo. Tuh, dia lebih turun aja Bapak ya. Turun aja. jadi gini ya, Itu dong. teman-teman semua. Kok suka dengar kata orang sih? Ya, jadi ini. Permisi dulu. Sebentar, Bu Isyana. Iya, pas. Bang Kes, makasih ya. Tulis berkati, terima Bang kasih. Kes. Ya. Pak Kes. Ya, Tuhan berkati. Jadi begini, saya cuma mau memberikan saran saja, CP, WINEF, kalian melayani sajalah dengan baik, melayani, cari jiwa, tapi bukan dengan kemunafikan. Ya, saya doakan, ya CP, WINEF, komal-komal kalian menjadi berkat. Ya, bukan menjadi kutuk. Sebarkan firman Tuhan dengan kejujuran, bukan dengan kemunafikan. Itu saja yang saya mau sampaikan. Ya. Jadi apapun, ya, saya sudah klarifikasi terakhir kali di sini. Ya, saya tidak akan mengklarifikasi urusan sampah ini.
travel mumpung terakhir Be. tidak pernah merasa dirugikan oleh saya. Be, mumpung terakhir Be. Tadi ada yang typing katanya Babe kerjasama dengan travel Be bagi hasil di belakang. Ya. Klarifikasi Be. Ya, silakan saja. Ada nomor travelnya namanya Gracia Star. Karena travel saya yang saya kerjasama ada 10 travel. Ya, Mantap. saya sudah hampir 15 tahun ini, 12 tahun lebih, ya, melakukan perjalanan, dan uang orang di saya miliaran, bukan 30 juta, miliaran di tangan Sudah berapa saya. nama yang Babe jual selama 10 tahun? Banyak. Jawab. Banyak, Banyak nggak tuh? termasuk nama kau kujual, Oke, lanjut. ya. Lanjut. Gas. Jadi sangat sampah sekali tuduhan-tuduhan itu, ya. Jadi karena keiri hatian, ya, karena iri hati, Maret besok pun saya berangkat ke Turki. April pulang dari Turki, saya berangkat ke Israel. November saya berangkat lagi ke Israel. Setiap Hatiku tahun. bersih. Kenapa nggak diajak-ajak ke Israel? Nggak terima aku Be. Ya nggak apa-apa lah. Hatiku bersih. Apa tuh? Ya. Cuma dijual doang namaku. Ya, Apa tuh? ya. Ah. Jadi Tuh, makasih Pak Kulis. Tuh, Jadi Babe, itu. pesawat. Ya, puji Tuhan lah dapat berkat. Jadi saya mau katakan sekali lagi, ya, saya tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan fitnahan-fitnahan ini, nggak ada. Saya tetap berjalan, pelayanan saya tetap jalan, ya, perjalanan saya tetap jalan. Jadi silakan saja kalian yang mau berteriak-teriak, silakan berteriak-teriak, ya, nggak dilarang, silakan saja. Tetapi berteriaklah yang benar. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Itu ya. Jadi Ya jadi tantang. Weli darah kita sama-sama orang tua beneran naik tantrum. ya, jadi saya jujur terus terang, saya tidak ada pengaruhnya di fitnah apapun, nggak ada pengaruhnya. Ya, karena pengikut saya yang ikut di travel itu bukan manusia-manusia di TikTok. Ya. Maaf. Ya, bukan manusia-manusia di TikTok. Ya. Di luar. Besok saya harus bawa rombongan saya juga sekitar 40 orang. Gua Untuk- kapan namaku udah dijual? Gimana Ya, sih? nanti diam-diam lah kau. Nanti Oke, siap. nanti kalau Nanti, guys, kalau ya. kok Ini kita kalau tagih janjinya. Kalau enggak gua yang sikat. kalau gua umumin lu difitnah lagi lo. Oh ya, siap. Kau pasti siap. difitnah. Gas. Ya. Gas. Kau Gas, penipu. gas. Nanti kau makan Gas. uang orang. Gas. Oh Gitu ya. iya. Daniel, gue Jadi- penasaran ini. Lu ini kan dekat dengan kiamat. Kenapa kiamat bisa hinain Babe begitu? Hah? Kiamat. Iya. Kiamat memang kan lu kawan. dekat sama kiamat. Ah. Jangan bilang Kenapa? satu gereja. Nggak satu gereja. Sama Nggak satu gereja. Ortodoks, nggak satu gereja. Nggak satu gereja. Nah, sekarang gua mau cerita lagi nih, Haji. Ada orang ya marah-marah nggak diajak. Sampai nggak ada urusan apa tuh kiamat, urusan tentang travel itu. Sampai nuduh palidara pentilep-tilep dana. Itu gue bingung loh. Kalau dekat dengan kiamat sampai saya dibawa-bawa itu si bocil itu. Kalau saya dulu belum bertobat, Nanti ku telepon. bisa saya putar kepalanya itu. Nanti ku telepon, saya bilang kau mau diputar kepalamu sama Pak Bombong.
Ulang-ulang Kenapa Pak sih Bombom, dia? ku rekam dulu, ku kasih ini sama dia. Nah, kau yang putar saja kan temanmu kan? Temanmu. Lu kayaknya takut, katanya lu silat. Lu takut sama kiamat ya? Katanya lu silat. Lu takut ya? Gampang kalau cuma ku telepon doang. Gampang, ku suruh masuk sini, Mat. Lu masuk sini, Mat. Kau kempesin ke Pak Bombom kalau punya nyali gitu. Tapi gini Pak, Gampang. ini mereka punya planning unik juga ini. Habis katanya mereka ini kan habis kena pancing dikit kan mereka langsung pamer-pamer nih. Habis itu mereka ini mau habis dia pamer tiba-tiba malam itu ngemis bahwasanya kurang dana. Nah besoknya lagi sesuai prediksi saya mereka ternyata mau membuat organisasi dan memberi gaji para orang-orang yang di tok-tok ini yang ya bagi saya itu orang-orang yang nggak penting lah kayak gitu. Nah, mereka siapa Nah, tuh Pak Isyanat? lalu ingin menghidupkan lagi Al-Hayat. Nah, makanya sesuai prediksi saya dari awal, sebenarnya Pak Bombom ini dijegal, mau dimetongkan karirnya untuk kepentingan mereka. Kursi dulu. Itu yang Kegiatan. sebenarnya terjadi, Pak Bombom. Jadi kemarin saya malah saya kasihan sama Tante Dewi, tapi saya sudah saya sudah chattingan sama Tante Dewi. Saya bilang mereka lagi keluar-keluar tuh katanya kenal sama Christian Prince katanya. Dan mereka lagi pamer kalau Christian Prince yang bule itu, yang Arab itu katanya sudah memecat Kak Tante Dewi jadi moderator dan itu digaung-gaungin tuh di tok-tok itu dan mau memberikan surat ke Usama Dakdok. Tapi menurut saya ini tuh sangat aneh sebenarnya. Coba dipelajari dari awal. Ini semua itu sebenarnya ini obsesi dari saya bilang si S ini, si Lani ini. Lani ini mau menghidupkan itu tadi Al-Hayat yang sudah gugur duluan. Yang nggak Pak laku-laku Isyan itu. berbicara gitu karena ditolak sama Ibu Sofia. Jujur. Iya. Jadi Pak Ibu Sofi Lidara pun ngomong difitnah-fitnah memang di situ di Komalnya juga. Saya tahu itu, saya dengar Katanya sendiri. Pak Isyan suka sama Bu Sofi tapi Ibu Sofi nggak mau ditolak. Bukan, saya cewek Bang, bukan Pak. Oh, cewek. Oh. Saya ini malah yang ngasih informasi. Terus Novita itu Pak Bombom sekarang udah mengurung diri. Yang fitnah Pak Bombom habis-habisan itu udah mengurung diri. Udah nggak berani keluar rumah katanya, takut digosipin. Nah itu orang-orang yang fitnah Pak Bombom itu yang ngaku-ngaku katanya melihat secara langsung, tapi ternyata cuman denger-denger aja. Nah itu. Jadi mereka itu ada. Sebenarnya begini, kita anak Tuhan saling mengampuni saja. Karena kita semua ini berdosa. Kita tidak tahu kapan kita mati, toh. Kita masuk, atau begini kita marah sama orang, kita masuk neraka. Apapun yang terjadi, saya itu sudah ampuni semua. Saya nggak pernah marah, dendam. Orang bilang saya munafik, biarlah. Saya intinya itu saya mengampuni. Saya nggak mau ribut sama orang. Saya nggak mau punya pikiran negatif sama orang. Biarlah, selesaikan aja baik-baik anak-anak Tuhan toh. Saya mau kan kita di sini tunjukkan kita penginjilan supaya ini jadi contoh. Meskipun kita ribut-ributan, tapi kita tidak saling bunuh-bunuhan, saling makasih jatuhkan. Masing-masing aja jalan sebenarnya. Saya tuh rasa sedih loh dengan acara masalah begini. Kalau memang saya mau jadi orang jahat, mungkin saya jual, saya punya rumah satu, kan rumah saya 3. Saya bisa jual satu, saya lapor ke polisi. Bisa. Cuma untuk apa? Dapat apa? Yang pertama apa? Dapat kerugian semua. Kita rugi. Kita rugi. Betul. Baru kita ini kan orang Kristen punya kasih. Kita bukan orang kayak orang seberang. Kalau kalian bilang saya munafik, silakan lah. Kalian sendirilah. Kalian itu macam orang benar saja. Semua orang berdosa kok. Kita nggak ada orang benar. Semua berdosa. Nggak usah baku bela-bela sudah. Betul. Saya nggak mau ribut-ribut sebenarnya. Ngapain mau ribut? Kita punya tujuan dari pagi kita bangun berdoa menginjil. Ya udah selesai. Baku marah habis-habis sudah. Untuk apa kita mau ini? Betul. Ajar Pak Bombom. Kita mulai dengan doa, kita tutup dan doa. Udah sesuai prediksi semua Pak Bombom, semua itu udah
terjadi. Yang bagi Makanya saya biarkan saja channel-channel yang ribut, biarkan saja, nanti Tuhan yang berperkara. Kenapa kita mau ini? Kita diam aja. Apapun yang terjadi nanti Tuhan yang jamah kita. Kita punya tujuan ini kan memberitakan firman. Kita lihat begini nih, kasihan. Kita sebenarnya tuh menangis dalam hati itu. Masalah uang kita ribut, semua masalah uang. Ini kan masalah uang semua ini. Uang saja. betul. Saya dituduh aja sampai ambil uang gereja, padahal saya baru kasih jalan itu rekening gereja, baru ditulis itu. Inilah baru ada, saya baca lagi. Saya kasih tahu sama kalian, saya kan punya akun TikTok kan, kalian tahu kan yang saya aktif. Tidak mungkin saya tulis di situ Matius 28 ayat 19 inilah rekening bom. Itu kan orang-orang yang bikin itu kan orang-orang akun-akun bodong itu. Tapi itu juga dipercaya sama orang. Heran loh. Akun saya ini kan akun-akun besar, kecuali saya punya akun besar ini yang minta kah? Kan tidak ada. Aduh. Bank Papua dibilang bang apa? Panitia pembangunan dibilang atas nama saya. Sebenarnya marah-marah sih, tapi saya nggak pernah mau marah. Ngapain saya mau marah? Itu kan kerjanya iblis semua. Cuma kita nih anak-anak Tuhan diadu saja sama iblis. Kita tidak sadar kita lagi diadu. Petrus saja diberikan kuasa bisa usir setan, tapi Petrus bisa kerasukan setan. Betul nggak? Yesus bilang apa? Nyala kau iblis. Nah itu. Nah itu. Ya silakan lanjut, yang lain mau naik silakan. Enggak, selesaikan Babe Lidara. Babe ini terakhir klarifikasi, Be, tuntaskan. Mana Babe Lidara ini? Hajar Babe. Jangan bang, jangan, nggak usah dituntasin. Tunggu dulu. Nanti mereka acak adul nanti. Tunggu dulu, kalau perlu panggil itu yang itu. Semua tuh gimana sih? Lanjut Be, Babe Lidara. Ya mau naik silakan. Ya, selamat pagi. Ya, mau naik silakan ya bicara. Pagi-pagi. Bro Bom, selamat pagi Pak Lidara semua teman-teman semua. Shalom semua. Baik. Salam. Silakan, ada yang mau disampaikan, silakan. Mau sampaikan. Silakan yang naik ini Pak Ari, Retraubun, ada Braik. Ya, Pak Bobo. Shalom. Pagi, shalom semua. Shalom pagi Bapak. Ya, Pak Bobo, ya himbauan saya akhiri saja sudah hal-hal seperti ini. Iya, betul itu. Marilah kita berapologetika dengan cara kita masing-masing, dengan metodologi, dengan style kita masing-masing saja. Seperti itu. Guru B. Ya, itu aja Pak Bobo, supaya kita tidak saling serang menyerang, nantang-menantang, hanya mengikat sendiri juga secara internal kekristenan seperti itu. Wah, pengikut SSY ini Pak Bom. Pengikut SSY ini. Gas Babe, Alah, gas. ngawur aja kau. Itu Bapak Pendeta, Pak Pendeta. Bukan ngawur Bang Haji, bukan ngawur. Jadi gitu aja Pak Bombo, menurut saya ini sudah terlalu Baik. berkepanjangan dan menyita banyak energi kita di room-room apologetika ini. Harapan saya diselesaikan saja, mari kita berapologetika masing-masing dengan style-style kita aja. Tidak usah nantang-menantang, serang-menyerang, toh nanti lalang dan gandum itu juga akan dihukum sendiri oleh Tuhan lah, seperti itu. Kita tidak punya hak menghukum orang dan menghakimi orang, ya kita mau orang itu dalam kebenaran, mengajarkan kebenaran, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena masing-masing orang punya independensi dan subjektivitas dalam mempergunakan TikTok ini. Jadi usulan saya diakhiri saja, kalau ada masalah-masalah hukum, ya dibawalah, dituntaskan sampai kepada hukum saja, seperti itu.
Nggak usah berapologetika lah Pak Bom seperti itu. Harapan saya lah seperti itu. Mari kita akhiri saja. Ya nggak usah diserang si Edi, si siapa, nggak usah kita serang dia. Enggak tuh terbukti Pak Bom, pengikut saksi Yehova Pak Bom. Tuhan Yesus Itu aja, punya Pak Bom. Tuhan. Itu aja lah. Bukan Edisnya yang diserang Pak Ari, bukan. Tapi pengajaran yang diajarkan itu salah. Dan kita di sini itu di Komal-Komal itu meluruskan itu. Yang jadi masalah adalah siapa yang berseberangan dengan paham dari itu akan diserang gitu Pak Ari. Mungkin Pak Ari bisa Ini bantu Pak Ari, ini komunikasi saksi ke Yehova, Pak Pak Sofiatul Bom. untuk berhenti. Bidat. Bukan begitu. Kalau kita mau bicara tentang pengajaran, kita ada forumnya tersendiri. Karena pengajaran akhirnya ujung-ujungnya menyerang pribadi. Karena pengajaran dan pribadinya ini sudah satu kesatuan. Ini rambutnya doang yang udah putih Pak Bom, nggak tahu Bukan Pak apa-apa Ari. ini. Jadi gini loh. Bagi mereka, ini bukan masalah hanya pengajaran. Bagi mereka, siapa yang menentang dari itu akan dipadamkan komalnya, gitu loh. Mereka tuh bahkan kita tidak ingin berdamai Pak Ari. Mungkin Pak Ari lah. Coba, bahkan saya ada yang ini nih, saya nggak tahu mengarah kemana. Ada yang ini Sofiatul mengultimatum, jangan ada yang mendamaikan. Jangan ada yang sok-sok pahlawan untuk membuang ruang damai Betul. antara pihak A Hajar. dengan pihak B. Jadi Pak saya Ari itu ini rambutnya doang yang putih, saksi Pak Yehova Ari ini itu nggak ngerti jangan dari langsung tunggal. menjudge seperti ini pada Pak Bom gitu loh, bukan. Coba Pak Ari Betul. berdiskusi sama Sofiatul dan kawan-kawan, bisa ndak? Diterima ndak? Atau jangan-jangan Pak Ari nanti malah dimaki-maki di sana gitu Pak Ari. Enggak, saksi Yehova Pak Ari ini rambut doang putih, nggak ngerti Tritunggal dia. Kita itu tidak ada yang mau jadi pembela, tidak ada yang mau jadi pendamai di sini. Kita semua bertemu Bidat. di ruang Pak Ari apa, bidat. dunia itu kan tidak tahu masing-masing dengan keadaan Bidat masing-masing. SSJ kau Pak Ari, bidat. Menurut saya kalau yang mau berkepanjangan silakan berkepanjangan. Kita sebagai pendeta hanya memberikan himbauan saja. Pendeta Saran nggak saja. tuh. Kalau mau dengar ya puji Tuhan, nggak didengar nggak apa-apa. Kalau Sofiatul ngomong seperti itu, ya kita biarkan aja. Nanti waktu yang akan membuktikan kan. Kalau memang kita semua benar, kita semua tidak melakukan kesalahan, ya kuasa Tuhan aja yang menolong. Kan Pendeta. kalau Nah itu Penggunaan ini. berarti kan gini Pak Ari, nunggu waktu yang membuktikan. Tapi selama kita menunggu waktu, mereka terus senggol-senggol Komal Pak Betul. Bom. Itu yang jadi permasalahan. Mungkin Pak Ari lah yang berbicara sama mereka. mungkin. Betul. Sepertinya Pak Ari salah Komal. Kalau di Komal ini Pendeta tidak bidat ada ini. sudah selera membahas mereka, tapi mereka yang terus merencanakan hal-hal busuk terhadap Komal Pak Bom. Tuh, wajahnya Itu. wajah-wajah saksi Yehova. Coba. Itu Pak Ari. Wajah-wajah anatema. serius ngomongnya sama si ngaji nih, Han. Orang lagi mau bicara, kok gimana sih? Gitu Pak Ari. Baru Jadi dia tuh Pak Pendeta. sementara menunggu waktu, yang saya tahu Pak Bom tidak pernah sudah, bahkan ya Pak Bom malah terlebih dahulu di sini. Manusia itu nggak ada yang luput dari dosa, malah meminta maaf walaupun tanpa tahu alasan kenapa harus minta maaf, tapi sudah mendahului. Isyana kau dengar gini, Isyana kau dengar, saya sudah ikuti ini berita ini dari awal. Dari awal berawal waktu Edis ngomong apa namanya, penyaliban adalah karya iblis, lalu Ya. Yesus. Pak Bomong kan langsung nentang, itu langsung nentang. Nah, ini Gimana gak nentang Pak Ari? Sementara yang dipertaruhkan adalah banyaknya orang oten yang percaya bahwasanya salib karya iblis. Kau dengar dulu. Itu yang jadi bermasalah. Siana kau dengar dulu penjelasan saya supaya kita sama-sama ini di sini loh. Saya mengikuti pembicaraan kau bagaimana. Itu kan awalnya dari situ, akhirnya jadi serang menyerang kita ini. Kalau kita menyerang pengajarannya Edis, ya itu sudah saya bilang dari tadi kan, mereka ini kan membentuk grupnya sendiri, caranya sendiri ada. Seperti itu. Kalau Pak Bom bawa ini Sekarang kepada gini aja Pak Ari, bentar. Loh, Coba saya tanya Pak Ari dulu, sedikit saja ya. Apa Pak Ari sepakat salib adalah karya iblis? saya tidak sepakat. Saya Berarti sesuai ini Pak Ari, bentar Pak Ari. Sesuai kata Edis, orang yang tidak sepakat bahwasannya salib karya iblis adalah pendeta Sedeng.
Nah, Itu tidak perlu dikasih tahu. Saya tahu itu diviralkan. Saya tahu, tapi saya punya cara untuk menghadapi dia. Kalau dia ngomong itu di hadapan saya akan berhadapan sama dia. Tapi ini kan dunia maya, dunia sosial ini kan tidak bisa kita serang pribadi dia. iya Kalau saya kita mau paham Pak berjalan, Ari, ini dunia maya, tapi iman daripada orang-orang di bawah itu diguncang hanya demi memenangkan satu jiwa, merusak banyaknya orang oten. Itu yang jadi permasalahan Pak Ari. Masalah Nah, besar itu. kalau cuman debat-debat Ada. gini Pak Ari, saya bisa. Cuman gini loh Pak Ari, bukan itu. Niat Pak Ari bagus. Ingin segalanya baik dan tenang lalu fokus ke Komal masing-masing. Yang jadi masalah Pak Ari, di Komal Pak Bom Bom itu sudah membuka tangan dengan selebar-lebarnya untuk gimana caranya ayo bersama-sama. Tapi dari pihak Sofiatul dan kawan-kawan dan orang-orang yang mengaku dirinya bangga mengaku dirinya dogi Pak Arya, ini mereka tidak mau, bahkan ingin berperang terus. Untuk apa sih niat tujuannya? Itu yang Pak Ari harus telusuri. Kenapa mereka kok tidak berhenti? Ada maksud tujuan mereka, gitu loh Pak Ari. Jadi sebenarnya Pak Ari salah sasaran kalau Pak Ari mengatakan ini pada Pak Bom Bom. Gitu Pak Ari. Lanjut. Tidak, saya memahami, saya tahu apa yang mereka bicarakan di sebelah sana, saya tahu itu seperti itu. Tapi intinya kan kalau kita mau memperbaiki pengajarannya kan di TikTok ini kan tidak cukup seperti itu, karena berbagai macam hal. Nah, bagaimana dibentuk tim-tim lah, karena dari belakang ini kan bisa aja saling ini seperti ini. Nah, kalau segala cara sudah dilakukan tetap tidak bisa, berarti memang di sana punya kepentingan sendiri. Kita di sini Rumpa Bombo punya kepentingan sendiri. Ya udah, kalau memang mau terus perang, mau terus sikat-sikatan Emang masalah. iya punya kepentingan. Pak Ari baru tahu. Sebentar dulu ngaji. Kau ini gimana? Aja kau. Kalau memang Pak Bombo mau hadapi pengajarannya Edis, ya sudah hadapi saja seperti itu dengan cara yang bijak. Mau apa seperti itu, hadapi aja pengajarannya, sikat terus saja pengajarannya, jangan dibawa kepada pribadi. Sebaliknya di sana juga mau hadapi pengajaran Pak Bom Bom ini yang juga salah, hadapi aja pengajaran, jangan terbawa kepada pribadi-pribadi seperti itu. Tapi kan faktanya ini pengajaran dan pribadinya ini sudah jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu Betul. problematikanya. Betul. Pengajaran dan pribadinya satu kesatuan. Udah kayak Tritunggal. Bagaimana kalau kita mau jangan terus, ya silakan saja saudara-saudara ini, kita sebagai pendetanya, pengamat melihat aja, kalau saudara-saudara mau terus ya silakan saja, kami hanya Pengamat memberikan enggak pandangan tuh. saja. Itu aja Jadi- seperti itu. Jadi sama-sama juga akan sebentar di sana, sama-sama juga akan rugi sendiri, sama-sama juga akan menghadapi situasi sendiri. Kalau terus seperti ini nggak ada arti juga kita mempergunakan TikTok ini seperti ini. Seperti Iya. itu menurut saya. Pak Ari, dari dulu untuk penyerangan pengajaran itu memang nggak akan pernah berhenti. Sebentar. Sampai kapanpun nggak berhenti Sebentar, Pak Ari. Isyana, sebentar. Pak Bambang, sudahkah ada membentuk tim di belakang ini? Tim pribadi-pribadi di belakang ini untuk mediasi, untuk ini bagaimana supaya tidak dibawa terus, digoreng-goreng terus di sebelah juga Pendeta bagaimana bidat ini Pak Bom Bom. Sebenarnya- Jangan mau dengar sarannya Pak Bom Ngaji, Bom. ini jangan gitulah Pak Ngaji. Ya udah, kalau nggak ada ya udah seperti ini terus serang menyerang aja, nggak bisa bikin apa-apa seperti itu.